Halo teman-teman, kembali lagi di Toga Series yang ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman obat keluarga. Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Yang pertama ada tanaman rimpang. Tanaman rimpang atau akar tinggal atau rhizoma merupakan modifikasi batang yang tumbuh secara mendatar di bawah tanah. Nantinya, setiap ruas akar tinggal akan menghasilkan pucuk dan akar tanaman yang baru. Contohnya adalah kunyit dan kencur. Untuk menanam kunyit, kita memilih rimpang kunyit yang tua, yakni sekitar 8 bulan. Kita semaikan di atas tanah lembab dan kita taburi kembali bagian atasnya dengan tanah. Siramlah setiap sore dan tunggu hingga tumbuh tunas sekitar 10 cm. Selanjutnya, masukkan media tanam berupa tanah gembur, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1 ke dalam polybag. Tanamlah bibit kunyit ke dalam lubang sedalam 8 cm dan tutup kembali dengan media tanam. Siram setiap 2-3 hari sekali. Kemudian kita bisa memanen kunyit setelah 8 bulan. Untuk menanam kencur, kita memilih rimpang kencur yang tua dengan usia 10-12 bulan. Kita semaikan di atas tanah lembab dan ditaburi dengan tanah di atasnya. Siram setiap sore dan tunggu hingga tumbuh tunas sekitar 0,5-2 cm. Selanjutnya, kita masukkan media tanam berupa tanah gembur, sekam, kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1 ke dalam polybag. Tanamlah bibit kunyit ke lubang sedalam 2-3 cm dan tutup kembali dengan tanah. Pastikan tunas menghadap atas dan tidak tertutup tanah. Siramlah setiap 2-3 hari sekali. Kita bisa memanen kencur setelah 6 bulan, atau 8 bulan untuk industri, ataupun 10-12 bulan untuk pembibitan kembali. Tanaman tunas adventif berkembang biak dengan cara tunas yang tumbuh di tepi daun dan akan muncul akar pada tunas tersebut. Contohnya adalah lidah buaya dan serai. Untuk menanam lidah buaya, kita memilih anakan lidah buaya yang segar tanpa ada bintik maupun noda hitam di daunnya. Kita mencongkel anakan hingga akarnya. Selanjutnya, siapkan media tanam berupa pasir, tanah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1 di dalam polybag. Tanamlah anakan lidah buaya ke dalam lubang sedalam 10 cm. Kemudian kita lakukan penyiraman secukupnya saja, karena lidah buaya cocok dengan kondisi yang kering. Selanjutnya, apabila telah mencapai usia 6-7 bulan, kita bisa memanen daun lidah buaya yang sudah tua dan paling luar. Untuk menanam serai, pilihlah bibit atau anakan serai yang unggul. Kita pangkas daunnya setinggi 20 cm dari permukaan tanah. Anakan dengan akar yang sehat diambil dengan membongkar rumpun. Kita bisa juga menggunakan serai yang tidak berakar dengan memasukkannya ke dalam toples berisi air dan menunggu selama 2-3 minggu hingga tumbuh akar. Selanjutnya, siapkan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang di polybag. Tanamlah anakan ke dalam tanah. Siram 1-2 kali sehari. Kita bisa memanen serai saat usia 6 bulan dengan cara memotong daun setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah. Panen berikutnya bisa dilakukan setiap 3 bulan. Tanaman geragi atau stolon berkembang biak dengan modifikasi batang yang tumbuh penyamping dan di ruas-ruasnya akan tumbuh pangkal tanaman baru. Contohnya adalah pandan dan pegagan. Untuk menanam pandan, siapkan bibit tanaman pandan. Pangkas daun yang sudah kering dan rusak. Pangkas juga beberapa daun bagian atas dan sisakan daun muda dan pucuk pandannya saja. Bersihkan bagian akar dari daun kering. Selanjutnya, siapkan media tanam dengan perbandingan sekam bakar, kompos, dan tanah 1:2:1 di polybag yang sepertiga bagian bawahnya diisi oleh pecahan bata atau genteng. Tanamlah bibit pandan pada lubang dan padatkan kembali tanah di sekitarnya hingga kokoh. Selanjutnya, letakkan tanaman pandan di tempat yang teduh dan siramlah setiap pagi dan sore. Kita bisa memanen pandan pertama kali saat tahun ketiga. Setelah itu, pandan dapat dipanen setiap 1,5 atau 2 bulan sekali. Untuk menanam pegagan, pilihlah benih yang harus sudah berstolon dengan disertai minimal 2 calon tunas. Kemudian juga berasal dari induk yang dengan usia minimal 1 tahun. Benih disemaikan selama 2-3 minggu menggunakan polybag kecil yang diisi media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang 2:1. Letakkanlah di tempat dengan naungan yang cukup dan disiram setiap harinya. Selanjutnya, bibit dapat dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Siramlah 1-2 kali sehari. Kita bisa memanen pegagan setelah usia 3-4 bulan dengan cara memangkas daun dan tangkainya. Panen selanjutnya dapat dilakukan pada usia 2 bulan setelahnya. Selanjutnya ada biji.
Biji merupakan hasil penyepukan bunga, di mana setelah ditanam biji akan tumbuh menjadi akar. Tanaman yang berkembang biak dengan biji contohnya adalah sambiloto dan kemangi. Untuk menanam kemangi, kita menggunakan biji kemangi yang berwarna hitam, kering, dan berasal dari tanaman yang tua. Kita semaikan bijinya dengan menaburkan biji kemangi secara merata di atas tanah dan tutup kembali dengan tanah yang tipis. Siramlah setiap hari, dan kemudian setelah 3-4 hari biji akan berkecambah. Setelah 4-5 minggu, akan tumbuh bibit yang dapat dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Selanjutnya, pindahkanlah bibit kemangi ke polybag yang sudah diisi dengan media tanam berupa tanah, pasir atau sekam, dan pupuk dengan perbandingan 1:1:1. Lakukanlah penyiraman secara rutin pada pagi dan sore. Kita bisa memanen kemangi kapan saja, namun biasanya sekitar 50 hari pasca tanam. Untuk menanam sambiloto, kita memilih biji sambiloto dari tanaman yang sehat. Rendam biji selama 24 jam, lalu keringkan dan semaikan. Semaikan pada bak semai yang berisi tanah dan pupuk kandang berlapis dengan menggunakan naungan paranet 55%. Lakukan penyiraman setiap hari, dan setelah 1 minggu biji akan berkecambah. Selanjutnya, ketika bibit sudah memiliki 3-4 helai daun, bibit dapat dipindahkan ke polybag yang berisi media tanam, tanah, pasir, dan pupuk kandang sebanding 1:1:1. Lakukanlah penyiraman 1-2 kali sehari. Kita bisa memanen sambiloto saat usianya sudah mencapai 3-4 bulan atau sudah mulai berbunga. Bagian yang panen adalah batang dan daunnya. Kembangbiakan stek batang dilakukan dengan cara memotong bagian batang tumbuhan untuk ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya adalah kelor. Untuk menanam kelor, kita memotong batang pohon kelor yang sehat, tidak terlalu muda maupun tua dan berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Potonglah sepanjang 50-70 cm secara diagonal di kedua ujungnya. Selanjutnya, masukkan media tanam berupa tanah 85%, pasir 10%, dan kompos 5% ke dalam polybag. Tancapkan stek ke dalam lubang media tanam dengan tunas menghadap ke atas. Padatkan tanah di sekitar stek dengan tangan hingga stek kokoh dan berdiri tegak. Pada awalnya, siramlah secara rutin. Selanjutnya, jika sudah tumbuh akar yang kuat, kelor cukup disiram 5 hari sekali. Kita bisa memanen kelor setelah usia kurang lebih 3 bulan. Ya teman-teman, berikut merupakan penjelasan mengenai budidaya tanaman obat keluarga. Thanks for watching dan cek video tugas series yang lainnya. Bye-bye!